Apa yang merah muda dan bikin Putin mimpi buruk? Rudal baru Ukraina yang akan mengubah segalanya tidak hanya di Ukraina, tetapi di seluruh Eropa. Ukraina baru saja melakukan hal yang bahkan kekuatan Eropa terkuat tidak bisa, menandakan Rusia menghadapi masalah besar. Strategi rudal balistik yang telah dirancang Kremlin untuk Ukraina kini hancur berantakan. Sesuatu berwarna merah muda dan kuat sedang membidik rudal paling mematikan Rusia, membuat Putin frustrasi. Ukraina hanya butuh 30 detik untuk memperlihatkan hal yang tidak ingin dilihat Rusia. Saat kamera berputar, kita melihatnya untuk pertama kali. FP-7X. Rudal merah muda itu sudah terpasang di peluncur dan siap ditembakkan. Menara ke langit dan siap terbang, ini adalah bukti kecerdikan Ukraina dan Firepoint, perusahaan di balik banyak drone terpenting Ukraina. Firepoint mengembangkan Flamingo, senjata merah muda yang kini menghantam Rusia. Flamingo adalah hibrida drone rudal jelajah yang mampu mengirimkan 1.150 kg ledakan dahsyat pada jarak sekitar 3.000 km. Tapi FP-7X berbeda. Rudal ini bukan untuk menyerang Rusia, melainkan untuk melindungi Ukraina dan Eropa. Kamera menyorot keluar, menampilkan persiapan akhir peluncuran. Instruksi diberikan dan mesin dinyalakan. Asap tebal muncul di bawah rudal merah muda yang terbang lurus ke atas, meninggalkan jejak api. Rekaman beralih ke sudut yang berbeda. Rudal terus naik dan kemudian melesat ke langit. Tidak ada target yang terkena. Namun itu bukan hal utama. Ini adalah ajang unjuk keberhasilan Firepoint, cuplikan singkat tentang apa yang menanti Rusia. Setelah lama bergantung pada bantuan Barat, Ukraina kini membuat pencegat rudal balistik yang diyakini jadi titik balik pertempuran udara. Keunggulan senjata nyata terakhir Rusia atas Ukraina sedang dikurangi. Senjata yang paling dibutuhkan Ukraina akhirnya tiba, dan itu bukan dari Amerika Serikat atau mitra Eropa manapun. Ukraina membangun senjata ini sendiri, dan ini telah mengubah seluruh wajah pertahanan udara Eropa seperti yang kita kenal. Sesuatu telah berubah selamanya. Anda akan paham alasannya saat kita membahas rudal baru ini dan maknanya. Bagi pengamat perang Ukraina, rudal merah muda yang didemonstrasikan Firepoint tampaknya merupakan peluncuran kedua rudal balistik FP-7 Ukraina. Peluncuran ini menandai penerbangan terpandu penuh pertama FP-7 menjadi tonggak sejarah bagi Ukraina. Meski tanpa pertahanan udara, FP-7 memberi Ukraina kemampuan rudal balistik buatan dalam negeri. Itu sudah menyakitkan bagi Putin. Rusia seharusnya satu-satunya negara dengan ancaman rudal balistik nyata. Apapun yang bisa dilakukan Ukraina akan datang berkat mitra-mitra baratnya, yang berarti Rusia akan selalu bisa unggul dalam hal persediaan. Namun dengan FP-7 Ukraina telah mengubah segalanya. Dengan jangkauan hingga 200 km dan kecepatan maksimum Mach 4,3, FP-7 sangat mematikan. Rudal ini dapat membawa hulu ledak seberat 150 kg dan memiliki durasi terbang maksimum 250 detik, ungkap Militarnyi dalam penilaian pada September 2025. FP-7 sendiri merupakan revolusi bagi Ukraina. Namun apa yang kita lihat dalam rekaman tersebut bukan hanya pengumuman Firepoint bahwa mereka telah memasuki arena rudal balistik. Yang kita lihat adalah FP-7 namun berbeda dari sebelumnya. Rudal dalam video Firepoint adalah FP-7X, bukan FP-7 yang asli. Itu penting karena berarti dua hal. Pertama, Firepoint sudah berada pada tahap di mana mereka mengutak-atik desain asli FP-7 agar rudal tersebut bisa digunakan untuk tujuan selain menyerang Rusia. Kedua, dan terkait dengan fakta ini, FP-7X diperkirakan akan menjadi dasar dari platform pertahanan udara yang mencakup seluruh Eropa yang belum pernah dilihat oleh benua ini maupun Putin sebelumnya. Ini bukan sekedar uji coba rudal. Ini adalah masa-masa awal Prager beraksi. United 24 Media melaporkan bahwa rekaman yang dibagikan Firepoint menunjukkan bagaimana rudal merah muda milik Firepoint dapat menyesuaikan jalur terbangnya setelah diluncurkan, yang merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki sebuah rudal jika akan digunakan untuk pertahanan udara. Media yang sama mencatat Firepoint mungkin juga melakukan manuver uji coba lain yang tak terlihat di video. Rekaman FP-7X itu hanya cuplikan tentang apa yang akan datang, bukan informasi intelijen yang bisa Rusia gunakan untuk mengetahui cara Ukraina membuat rudal. Kirim peringatan, jangan ungkap rahasia. Strategi ini sangat tepat bagi Ukraina saat mencoba membuat Putin bergidik ketakutan. Pemimpin Rusia pasti lebih memilih
30 detik yang berbeda untuk membuatnya merinding dan rasa takutnya terhadap FP7X akan semakin besar karena dia tahu alasan Ukraina mengembangkan senjata itu. Rudal merah muda itu muncul akibat invasi Vladimir Putin. Begitu pula program Fragger yang akan memanfaatkan rudal tersebut. FP7X bukan rudal mandiri, melainkan bagian dari sistem yang mencakup sebagian besar Eropa. Dennis Tillerman, salah satu pendiri Firepoint, menyatakan pada Mei lalu bahwa rudal merah muda baru Ukraina akan menjadi dasar sistem pertahanan udara pan-Eropa, memberi Eropa sesuatu yang tak akan dimiliki tanpa bantuan Amerika Serikat. Ukraina tidak bekerja sendirian. Kemitraan di seluruh Eropa memungkinkan FP7X terwujud. Kepala pencari inframerah semi-homing di depan rudal sedang dikembangkan Firepoint dan Diehl Defense, produsen pertahanan udara Jerman. Untuk radar deteksi jarak jauhnya akan digunakan Saab Giraffe 8A-4A Hensoldt TRML-4D atau Thales Groundmaster 400. Tak satu pun dari ini dibuat di Ukraina, semuanya ada di Eropa. Itulah intinya, rudal merah muda Ukraina menjadi solusi atas ancaman balistik nyata yang ditimbulkan Rusia terhadap seluruh Eropa. Ini adalah tanda bahwa upaya Putin untuk memecah belah, memisahkan sekutu-sekutu Ukraina, dan meminimalkan bantuan yang diterima Ukraina telah gagal. Dan yang paling penting, FP7X mewakili evolusi Ukraina dari penerima perangkat keras militer menjadi mitra sejati bagi sekutu-sekutu Eropa. Itu sangat tergantung pada teknologi yang dikembangkan di Ukraina tahun 2026. Seperti Ukraina dulu bergantung pada teknologi Barat saat Putin pertama kali melancarkan invasinya. Putin ingin menaklukkan, tapi justru menciptakan monster militer yang tak bisa Rusia kendalikan. Analisis Global Defense Core tentang Fragger dan rudal merah muda yang menjadi dasar program itu menyebutkan bahwa prinsip utama program ini adalah menurunkan biaya dalam menghadapi ancaman rudal balistik Rusia. Kiev Post menyoroti hal yang sama dengan mencatat bahwa FP7X diperkirakan akan berharga jauh di bawah $1 juta untuk setiap rudalnya. Didanai Eropa dan banyak mitra yang ingin membeli rudal ini, Firepoint bisa menjadi kunci menciptakan perisai langit yang sangat dibutuhkan Eropa menghadapi Rusia. Ukraina mungkin punya pengganti pencegat rudal Patriot yang harganya lebih dari $4 juta per unit. Cukup mematikan untuk hancurkan rudal balistik dengan biaya seperempat Patriot, ini penawaran bagus bagi Ukraina dan mitranya. Meskipun terdengar aneh, pemilihan warna merah muda untuk rudal itu punya tujuan praktis. Firepoint tidak memilih warna itu untuk mempermalukan Putin atau sebagai merek dagang setelah pengembangan Flamingo. Merah muda dipilih agar rudal mudah dilacak dan tim penyelamat dapat menemukan puing-puing setelah benturan, memastikan Ukraina bisa membersihkan sebelum Rusia mendapat sisa rudal pertahanan udara baru Firepoint. Sekarang semua ini sangat menggembirakan bagi Ukraina dan Eropa secara keseluruhan. Namun ada catatan penting terkait demonstrasi FP7X Firepoint yang perlu disebutkan. Jika Firepoint dan Ukraina ingin memiliki senjata pembunuh rudal balistik Rusia, kita perlu melihat beberapa hal dari FP7X. Salah satunya adalah kemampuan manuver yang diperlukan untuk melacak dan menghantam rudal balistik. Rudal ini berbeda dari drone atau rudal jelajah. Rudal pencegat tidak cukup hanya meledak di dekatnya. Kemampuan hit to kill wajib dimiliki. Agar FP7X benar-benar mengancam persediaan rudal balistik Rusia, rudal ini harus cukup lincah untuk langsung mengenai rudal yang bergerak cepat. Rudal merah muda Firepoint tampaknya cukup cepat. Jika dikombinasikan dengan koreksi jalur yang baik, Ukraina berada di posisi yang kuat. Dengan asumsi FP7X bisa bergerak sesuai kebutuhan, kemunculan FP7X sangat signifikan, baik untuk perang Ukraina maupun pertahanan Eropa terhadap Rusia. Kenapa? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Kalau wawasan seperti ini yang Anda cari, jadi pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Mari kita mulai dengan Ukraina. Putin menciptakan masalah rudal balistik serius bagi Ukraina yang harus segera diselesaikan. CNN melaporkan pada 4 Juni bahwa Rusia telah meningkatkan serangan udaranya ke Ukraina selama beberapa waktu dan memang harus melakukannya. Dengan kampanye darat Rusia tahun 2026 yang kacau, satu-satunya cara Putin mendukung klaim kejatuhan Ukraina tak terelakkan adalah meningkatkan kampanye udara Rusia. Rusia sekarang berada pada titik di mana mereka meluncurkan sekitar 8.000 drone tipe Shahed ke Ukraina setiap bulannya.
Namun, rudal balistik menjadi masalah lebih besar bagi Ukraina, terlihat dari angkanya. Sebagai contoh, menurut CNN, serangan udara Rusia terhadap Ukraina pada 2 Juni melibatkan 41 rudal balistik. Jumlah itu melebihi rudal yang ditembakkan Rusia ke Ukraina sepanjang Mei, dengan 30 dari 41 rudal berhasil mendarat di Ukraina. Intersepsi rudal balistik masih jauh dari tingkat yang dibutuhkan Ukraina. Kementerian Pertahanan Ukraina juga menyoroti hal ini saat melaporkan kinerja pertahanan udaranya pada Mei. Drone sebagian besar berhasil diatasi. Ukraina mencapai tingkat intersepsi sebesar 91,73% untuk drone serang Rusia, yaitu 7.476 intersepsi dari 8.150 drone yang ditembakkan Rusia. Intersepsi rudal jelajah dan balistik jauh lebih rendah. Dari 211 rudal Rusia yang diluncurkan, Ukraina berhasil mencegat 112 rudal dengan tingkat keberhasilan sedikit di atas 53%. Pertahanan udara Ukraina mulai memiliki celah. Rusia menyadari hal ini dan mencoba memanfaatkannya. Menurut intelijen militer Ukraina, Rusia kini mampu meluncurkan sekitar 100 rudal balistik per bulan sambil mempertahankan persediaan yang ada pada tingkat yang stabil. Itu menjadi perhatian utama bagi Ukraina. Dengan tingkat intersepsi sekitar 50%, itu berarti puluhan rudal balistik bisa menghantam wilayah Ukraina setiap bulannya. Tingkat intersepsi rendah karena tantangan yang dihadapi Ukraina sejak invasi Putin. Rudal Patriot tak pernah tersedia di tempat yang dibutuhkan Ukraina. Dalam sebuah artikel pada 2 Juni untuk The Guardian, Peter Beaumont mengungkapkan bahwa kini ada periode rawan yang muncul di Eropa akibat operasi Epic Fury di Iran. Sekitar sepertiga dari persediaan rudal pencegat ini, yang diperkirakan berjumlah 1.100 rudal, sudah habis digunakan. Ukraina mengalami masalah ini lebih berat daripada negara lain. Rudal Patriot tidak hanya sangat mahal, tetapi sekarang juga sedang langka. Ukraina bergantung pada Amerika Serikat dan mitra-mitra baratnya untuk mengirimkan rudal-rudal yang sangat dibutuhkan ini guna menghadapi ancaman balistik dari Rusia. Namun saat rudal dipakai di tempat lain, Ukraina tak bisa mendapatkannya. Amerika Serikat tidak akan menyerahkan rudal dari persediaannya ketika mereka masih menggunakannya. Ada juga efek domino bagi negara-negara Eropa yang sekarang ragu untuk memberikan lebih banyak rudal Patriot ke Ukraina karena mereka tidak tahu apakah dan kapan mereka bisa mengisi kembali persediaan mereka. Operasi Epic Fury mengguncang pertahanan udara Eropa. FP-7X diposisikan sebagai solusi atas ketergantungan yang jelas pada pencegat rudal AS Serikat yang membuat Eropa khawatir dan secara aktif merugikan Ukraina. Jika Ukraina hanya mempertahankan status quo seperti keinginan Putin, masalah rudal balistik tidak akan pernah selesai. Menurut juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina Yuri Ignat, pada 2 Juni, produksi rudal pertahanan udara global yang terbatas membuat Ukraina kekurangan pasokan selama perang berlangsung. Setidaknya itulah yang akan terjadi jika Ukraina tidak mengambil tindakan. FP-7X adalah langkah Ukraina untuk mengatasinya. Operasi Epic Fury mengguncang pertahanan udara Eropa. Namun di balik kebutuhan Ukraina akan lebih banyak pertahanan udara, ada masalah yang lebih besar. Eropa sangat bergantung pada Amerika Serikat untuk pertahanan udara, seperti Ukraina. Itulah sebabnya Fraser ada. Eropa ingin lepas dari ketergantungan pada Amerika Serikat dalam pertahanan udara, sehingga pengembangan FP-7X oleh Ukraina penting untuk membangun perisai udara Eropa dan memenuhi kebutuhan Ukraina melawan rudal balistik Rusia. Mari bayangkan masa depan hipotetis di mana Rusia berhasil mengalahkan Ukraina. Setelah misinya selesai, Putin mulai fokus ke Eropa, khususnya negara-negara anggota NATO yang dianggapnya menimbulkan banyak masalah bagi Rusia. Ini masalah besar bagi Eropa karena sangat bergantung pada AS Serikat. Menurut Euromaidan Press, Eropa tidak memproduksi pertahanan rudal skala besar, namun upaya perubahan sedang dilakukan. Pada tanggal 12 Mei 13, negara Eropa termasuk Ukraina meluncurkan koalisi anti-balistik yang menjadi wadah kolaborasi untuk membuat FP-7X dan sistem pendukungnya. Saat ini Eropa terlalu bergantung pada perangkat keras Amerika Serikat sehingga muncul kerentanan seperti yang disebut Beaumont. Rudal pencegat AES yang dibutuhkan Eropa untuk bertahan tidak lagi tersedia. Menurut Center for Strategic and International Studies, membangun kembali persediaan rudal di semua bidang akan menjadi proyek multitahun bagi Amerika Serikat. Sampai-sampai baru pada pertengahan tahun 2029, Amerika Serikat akan kembali ke tingkat rudal pencegat Patriot seperti sebelum operasi Epic Fury.
Itu pun dengan asumsi operasi Epic Fury tidak dimulai lagi. Belum ada kesepakatan damai antara Amerika dan Iran, dan gencatan senjata kedua negara masih di ujung tanduk. Jika permusuhan kembali pecah, lebih banyak rudal Patriot akan digunakan, membuat pertahanan udara Eropa yang bergantung pada Amerika Serikat semakin terancam. Eropa membutuhkan FP-FP7X sama seperti Ukraina. Tanpa itu dan program Freyr, rudal balistik Rusia bisa menjadi kunci bagi semua yang ingin dicapai Putin di Ukraina dan Eropa. Sekarang Ukraina memiliki solusi yang tak mampu dihadirkan sendiri oleh Eropa, dan hal terbaik tentang FP7X adalah bahwa itu mungkin akan masuk ke tahap produksi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Laporan 4 Juni Interfax menyebut Stillerman mengisyaratkan rudal merah muda baru Ukraina segera masuk tahap produksi. Saya perkirakan musim panas ini atau awal gugur, kami mulai uji coba penerbangan ke Moskow. Karena kami tidak menunggu persetujuan dan kodifikasi, kami langsung membangun jalur produksi dan memproduksi 10 salinan uji coba tanpa membuat 1, 2, atau 3 salinan lebih dulu. Kami akan membuat 10 hingga 20 rudal di sana dan mulai memproduksinya. Setelah kami disahkan dan mereka membeli dari kami, puluhan akan diproduksi di sana, ujar salah satu pendiri 5 Points. Stillerman membahas FP-FP7. Namun, FP7X sendiri berbasis rudal balistik itu, sehingga kemungkinan pengubah pertahanan udara Ukraina mulai diproduksi sebelum akhir 2026. Bagi Eropa, hal ini tak bisa ditunggu lebih lama lagi. Rusia telah meningkatkan retorika balistiknya yang membuat kebutuhan akan penangkal menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Pada Mei, Putin memuji uji coba peluncuran rudal balistik antar benua Sarmat. Pemimpin Rusia menyebut Sarmat rudal terkuat di dunia dan mengatakan rudal ini akan mulai digunakan akhir 2026. Rusia secara terbuka mengancam negara-negara Baltik dan Putin menandatangani undang-undang yang memungkinkannya menginvasi negara manapun demi melindungi warga Rusia di luar negeri. Antara 19 hingga 21 Mei, Rusia juga mengadakan latihan mendadak untuk menguji kemampuan nuklir strategisnya yang dilakukan setelah uji coba peluncuran rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir pada 12 Mei. Ini adalah sinyal yang disengaja dari Putin untuk Eropa. Rusia tengah mempersiapkan perang baru dan rudal balistik akan memainkan peran besar dalam konflik itu. Munculnya FP-FP7X telah mengacaukan rencana Putin. Rudal merah muda Ukraina sebagian besar diproduksi di dalam negeri, sementara komponen yang tidak bisa dibuat didapat dari negara-negara yang juga ingin melindungi diri dari Rusia seperti Ukraina. Ketergantungan pada ASS dihapus, rencana Rusia untuk Ukraina dan Eropa dilawan. Bagi Putin, ini bukan sekedar pengumuman senjata baru Ukraina. Rudal merah muda Firepoint menandai perubahan besar dalam pertahanan udara Eropa dan Ukraina yang bisa membuat ancaman rudal balistik Rusia tak berarti. Sementara FP-FP7X masih diuji, senjata baru Ukraina sudah menghancurkan lini belakang Rusia. Morrigan sudah menjadi kenyataan dan menjadi senjata rahasia Ukraina untuk menembus wilayah pendudukan serta menghancurkan logistik Rusia di Crimea. Apa itu Morrigan dan kenapa penting? Temukan jawabannya di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, tekan tombol subscribe agar Anda bisa terus mengikuti perkembangan terbaru senjata Ukraina. Terima kasih telah menonton.